Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video ini kita akan praktek mengolah data menggunakan software Smart PLS. Kita akan praktek step by step secara teliti ya. Oke, jadi video kali ini contoh kasusnya itu kita mengolah data menggunakan Smart PLS. Contoh kasusnya itu contoh kasus second order. Nah, itu dia. Second order di mana ada nanti variabel yang sifatnya itu reflektif formatif. Nah, jadi dia pertama diukur reflektif, kedua variabel tersebut diukur formatif. Karena dua kali pengukuran namanya second order. Jadi dalam model ada variabel yang diukur dua tahap, dua kali. Nah, itu namanya second order. Oke, jadi kita langsung lihat aja contoh kasusnya. Kita coba buka dulu modelnya. Nah, ini dia. Jadi modelnya seperti ini nih. Jadi ada variabel ya. Di sini ada variabel namanya kewirausahaan ya. Nah, kewirausahaan ini variabelnya ada namanya digitalisasi, ada inovasi organisasi, ada kapabilitas dinamis, ada kinerja bisnis. Nah, teman-teman, pada ke kepemim, kepemimpinan kewirausahaan ini dia sifatnya dia diukur sekali satu tahap, dia first order. Nah, first order. Begitu juga sama dengan si inovasi organisasi. Nah, itu dia. Itu first order juga. Begitu juga sama kinerja bisnis. Sebenarnya kinerja bisnis ini first order ya. Gambarnya ini saya revisi dulu ya. Nah, ini dia. Tunggu ya. Nah, seperti ini. Tunggu ya. Nah, ini dia. Jadi gambarnya seperti ini jadinya. Ya. Ini gambar yang baru. Ya, jadi kita lihat aja di sini. Di sini, mohon maaf ya kalau gambarnya kurang jelas ya. Di sini ada variabel namanya kepemimpinan kewirausahaan. Nah, ini first order. Begitu juga dengan inovasi organisasi, ini first order. Begitu juga dengan kinerja bisnis. Nah, first order. Nah, karena dia diukur satu tahap. Dari bulat ini cuma diukur kuningnya aja. Nah, itu namanya first order. Tapi si digitalisasi itu dia second order. Nah, second order. Karena digitalisasi dia diukur dua tahap. Pertama diukur yang kuning-kuning dulu ini. Nah, ini kuningnya ini. Ini SD 4, SD 3. Ini apa nih, nggak jelas ya. DO lah, DO1, DO2 dan terusnya. Kemudian setelah diukur yang kuning ini, tahap yang pertama diukur lagi dua tahap. Tahap yang bulat-bulat ini. Jadi deh digitalisasi. Jadi di sini digitalisasi diukur dua tahap. Yang pertama kuning dulu diukur, kemudian yang bulat. Makanya jadilah dia digitalisasi second order. Begitu juga teman-teman sama si DC ini. Nah, DC ini. DC juga second order. Nah, ini dia. Karena DC diukur dua tahap. Yang pertama kuning-kuningnya dulu nih, kuning-kuningnya, ya kan? Kemudian baru yang bulat-bulatnya. Nah, teman-teman, pernah nggak dengar istilah namanya reflektif dan formatif? Nah, ini dia. Jadi, di sini ada kepemimpinan kewirausahaan, ada ini namanya sensing digitally, developing digitally, seizing digitally, managing, kinerja bisnis, inovasi organisasi, sensing capability sampai coordinating capability. Itu variabel yang diukur sifatnya, indikatornya sifatnya format reflektif. Nah, reflektif itu teman-teman kalau lihat misalkan kepemimpinan kewirausahaan, ini panahnya itu kan bergerak dari bulat menuju ke kotak. Kalau dia bergerak
dari bulat menuju ke kota itu namanya reflektif. Nah, itu dia. Jadi, indikator-indikator pada kewirausahaan itu sifatnya reflektif. Nah, kalimatnya kayak gini. Kalimatnya tuh kayak gini ya. Kita buat coba dalam bahasa, misalkan biar paham. Diketahui kepemimpinan kewirausahaan memiliki 4 indikator atau item, ya kan? Di mana bersifat reflektif. Karena apa? Karena anak panahnya bergerak dari bulat menuju ke kota. Nah, itu ya. Begitu juga misalkan ini si inovasi ya, inovasi organisasi misalkan. Inovasi organisasi memiliki berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 indikator atau item di mana bersifat reflektif. Nah, itu dia. Oke, begitu juga kinerja bisnis. Begitu juga sama ini, sensing capability ini. Nah, sensing capability ini merupakan indikatornya reflektif. Nah, tapi lihat sekarang kalau pada digitalisasi, digitalisasi itu memiliki 4 dimensi. Ya, ini indikator juga sebenarnya. Siapa aja? Yang pertama, sini sensing digitali itu yang pertama. Yang kedua, developing digitali. Yang ketiga, seizing. Saya singkat aja, seizing. Yang keempat, managing resource. Nah, jadi digitalisasi ini dia punya 4 indikator atau dimensi. Tapi sifatnya adalah, nah ini dia formatif. Nah, formatif karena kenapa? Karena anak panahnya dari bulat 4 ini menuju ke digitalisasi, makanya dia formatif. Nah, teman-teman, kalau pada suatu variabel dia diukur 2 tahap dan itu ada campurannya, tahap yang pertama reflektif, yang kedua formatif, itu pengujiannya agak memerlukan beberapa tahap. Dia nggak bisa langsung di-run dia. Nah, jangan kejebak ya. Makanya nanti pas kita praktek, pengujiannya bertahap dia. Oke? Gitu ya. Begitu juga nih pada DC. DC ya. DC itu memiliki 4 dimensi atau indikator. Siapa? Yaitu sensing capability. Yang ini kan. Learning capability, kemudian integrating, kemudian coordinating. Saya singkat aja. Ini dia. Dan sifatnya itu dia formatif karena anak panahnya bergerak dari bulat ke DC. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman tentukan mana yang first order, mana yang second order, karena kita pengujian outer modelnya 2 tahap nih. Oke, kita tentukan dulu yang first order. Yang first order siapa? Kepemimpinan kewirausahaan. Kemudian nih kakak ya, kepemimpinan kewirausahaan, saya singkat aja. Ini sensing digitali. Sensing digitali itu juga first order. Kemudian developing ya, developing, seizing, managing, kinerja belanja, inovasi, sensing capability, learning, integrating, coordinating. Itu semua dia first order dan sifatnya itu reflektif. Nah, jadi kita nanti pengujian yang pertama, kita mau menguji evaluasi outer model pada first order. Siapa aja? Yaitu si
kepemimpinan kewirausahaan, kemudian sensing digitali, kemudian sampai yang digitalisasi nggak ikut ya sama DC karena dia masuk ke second order. Nah, itu dia. Nanti di sini baru masuk dia. Di sini masuk yang kedua, evaluasi outer model pada second order. Nah, itu si digitalisasi dan si DC. Nah, itu dia. Ini konstruknya formatif. Nah, hati-hati nih, beda nih pengujiannya nanti. Ini konstruknya, ini konstruk reflektif. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, ada referensi yang bagus untuk praktek second order yang ada formatifnya. Ini linknya itu di YouTube-nya nih. Nah, ini dia. Lihat di sini. Di sini ada variabel namanya burn from management, di mana burn from management dia diukur 2 tahap. Yang pertama yang kuning dulu, yang kedua yang bulat. Makanya burn out from management ini konstruk yang bersifat second order atau namanya high order. Formatif. Di mana formatifnya ini? Emotional exhaustion, depersonalization, reduce productivity. Ini indikator, ini dimensi-dimensi atau indikatornya dia bersifat formatif karena bergerak menuju ke si burnout-nya. Nah, di sini kalau kita lihat videonya, bentar saya putar ya. Nanti dia yang bulat ini nanti dia bakal jadi kuning. Itu dia. Ini kita jalankan videonya. Nih. Dia bakal berubah. Ya, ini kan bulat. Ini kan bulat ya, bulat nih kan. Setelah bulat-bulat ini, nanti dia jadi kuning. Jadi kuning. Nih, berubah dihapusnya. Tuh. Kemudian dia ganti. Sekarang jadi kuning. Nah, ini. Jadi yang bulat tadi sekarang udah menjadi indikator. Nah, seperti itu cara prakteknya. Dia nggak bisa langsung di-run. Ya, seperti itu. Jadilah dia indikator. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadilah dia indikator yang bulat tadi itu. Ini sifatnya formatif. Sebelumnya kan ini. Nah, setelah di-run seperti ini. Nah, nih. Nah, itu dia. Nah, kita akan praktik seperti ini. Teman-teman bisa baca nih referensinya yang bagus tentang apa? Tentang PLS SAM. Ya, ini bagus nih. Nanti akan saya terangkan teori-teorinya sedikit. Oke, kita mulai aja langsung, ya. Jadi kita punya data seperti ini. Jadi di sini kita ikutin model ini aja ya. Ah, ini dia. Kepemimpinan kewirausahaan punya 4 indikator, ya. Oke, kita langsung nih ada datanya kewirausahaan, inovasi organisasi, sensing digitali. Ini data first order sudah diperbaiki. Developing, jadi di digitalisasi ini dia memiliki 4 dimensi. Ada sensing digitali, developing, seizing, managing. Kemudian pada kapabilitas dinamis mempunyai 4 dimensi. Sensing capability, learning capability, sampai coordinating capability. Kemudian kinerja bisnis. Nah, tahap yang pertama adalah kita copy semua datanya. Kemudian kita buat aja di sini data smart PLS. Data smart PLS ini apa ya? Oke, nggak apa, data smart PLS ya. Kemudian kita pindahkan. Nah, ini datanya sudah dipindahkan ke dalam teks dokumen, kemudian kita pilih save. Nah, kemudian kita buat project baru aja ya. Pilih di sini file, create new file. Apa ya? Project smart PLS reflektif sama formatif. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita import datanya. Saya simpan di D, kemudian ya di sini YouTube, olah data statistik smart PLS. Nanti dia data smart PLS ya. Kita pilih open, kita pilih OK. Nah, sekarang kita gambar ya.
Gambarnya gimana? Kita ikutin aja gambar yang ini. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita geser dulu biar rapi. Sini. Kemudian kita buat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita buat namanya ini kepemimpinan kewirausahaan ya. Kita beri nama di sini. Oke ya. Itu dia. Oke, ini di sini. Oke, kita besarin dikit. Nah, kemudian di sini punya berapa? Ada 4, L1, L2, L3, L4. Oke. Sini L1, L2, L3, L4. Oke, sini dia. Dah, selesai ya. Kemudian ada inovasi organisasi. Di sini kita buat inovasi, organisasi ya. Oke. Kita lihat OI1, ini OI11 ya. OI1, OI11 ya. Kemudian OI 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 sampai 9. 2 sampai 9. Oke. Ini kita atur ke atas saja, udah. Oke, kemudian si kinerja bisnis ya di ujung ini. Ini kinerja bisnis. Oke, kinerja bisnis ini. Kita pilih oke. Ada berapa? Dari FI4 FI2 3 4. Kita lihat di sini kedua ini dia. FI2 3 4. Sudah, kemudian NFI1 3 4 5. NFI1 NFI 3 4 5. 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Nah, dia. Ya. Ini klik kanan. Nah, dia. Tuh kan? Nah, kemudian baru nih yang second order nih namanya digitalisasi kan. Tadi namanya ya digitalisasi. Kemudian di sini ada namanya DC. Oke. Kemudian kita satu persatu, ini namanya sensing digitali. Di sini namanya sensing digitali. Oke. Kita masukin dulu aja sensing digitalinya. Di sini kita lihat SD1 sampai SD4. Kita lihat di sini. Ini dia. SD1 sampai SD4 sensing digitali, karena dia second order, ini dimasukin juga ke sini. Nah, itu dia. Kemudian developing digitally. Oke, sini developing digitally. Oke, kita lihat ada berapa tadi? DO1 2 3 4. Sampai 4 juga ya. Kita cek di sini. DO bukan DO ya. DD1 sampai DD4. Oke. Kita masukin ke sini. Kita pindahkan juga ke sini. Dah. Sudah. Kemudian yang ini selanjutnya sizing digitally. Oke, SZ ya ada berapa? SZO. ZO1 sampai ZO4, ya kan? Oh, ZD ya. Ini dia. Nih, kita pindah juga ke sini. Kemudian yang terakhir ini managing resource. Oke. Kita lihat MR1 sampai MR3. Pindah ke sini. Ini kita pilih hide. Oke, selesai yang pertama. Ya, seperti itu ya, second order, makanya agak ribet dia. Tapi ya sabar-sabarlah kalian ya.
Semoga bisa kalian, nggak error. Nah, ini semua nih reflektif, 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 reflektif. Nah, ini formatif, formatif, formatif. Jadi panahnya dari sini ke si induknya. Formatif dia. Nah, sekarang si DC. DC sensing capability. SC ada 4. Sensing. Ya, sensing capability 4. Bottom. Ini pindahin ke sini. Kemudian apa lagi coba? Learning capability. Ah, ini dia. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Ini 6 kan? Ya, 6 ini. 1, 2, 3, 4. Bukan 5 itu ya. Langsung ke 6 ya. Oke, nggak? Kita ikutin gambar ini aja ya. Kita ikutin gambar ini yang ke 6. Tapi kalau salah bisa diganti, nggak masalah sih. Oke. Ini bottom. Oke, seperti ini. Kemudian ini integrating capability. Ini dia. Wong Solo ya? Wong Solo, Wong Solo. Habis maghrib. Integrating capability. Ya, sekali-sekali. Ini ada 1, 2, IC-nya sampai IC5. Oke. Iya, tadi ada LC-nya belum kita masukin ya. Jangan lupa nih. Tadi SC-nya udah, LC-nya ke sini sama ke sini. Nah, ini dia. Nah ya. Oke, kemudian kita masukin lagi IC-nya. Tuh. Lagi buat YouTube bentar. IC1 sampai IC5. IC1, IC5. Ini di sini. Ada lauk. Atau yang pengen Surabaya aja. Oh iya. Besok lah kalau enggak ya. Ya. IC-nya ada 5, kemudian coordinating ya. Coordinating capability. Mie balapnya masih ada? Capability. Oke, ini dia. Ini kok IC-nya tadi sampai 5 ya, jangan lupa IC-nya udah. IC-nya. Nah, ini IC-nya. Coordinating capability-nya ada 5 juga ya. Ini dia. Oke, sini dia. Wih lengkap juga coy. Ini height ya. Ini dia. Wah, ribet nih kalau second order nih. Tapi nggak apa untuk para pemirsa ya, biar bisa dipraktekkan. Nih. Ini dia ya. Dah. Tarik panahnya. Ya, formatif, 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 formatif. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Dari sini ke sini, sini ke sini. Oke. Kemudian dari sini ke sini, sini ke sini. 2. Ini ke sini, sini ke sini. Jadi deh gambarnya. Semoga nggak error ya kan. Ya ginilah modelnya ya. Seperti ini dia. Kita rapiin dikit dulu. Dah. Nah, ini saya sudah buat penjelasannya ya. Ini dia. Udah saya buat penjelasannya. Nanti kita coba mulai kita hitung-hitung ya. Oke. Nah, jadi pertama kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas ya. Pengujian validitas dan reliabilitas pada first order.
first order. Siapa aja? First order tuh si kepemimpinan kewirausahaan, sensing digitally, developing, seizing. Pokoknya dia selain dari digitalisasi sama DC. Selain daripada itu dia first order. Nah, kita lihat si kepemimpinan kewirausahaan, sensing, developing. Kita lihat gambarnya itu kan dari bulat menuju ke kotak-kotak kuning. Nah, makanya dia reflektif. Semuanya yang bulat-bulat ini dia reflektif. Kecuali digitalisasi sama DC. Oke, jadi kita akan melihat nilai outer loadingnya. Oke, gimana caranya? Saya akan buat Excel baru dulu untuk hitung-hitungannya. Oke, caranya pilih calculate, PLS algorithm. Lagi proses, tunggu dulu. Kita pilih start calculation. Nah, ini dia. Oke, tunggu dia mau habis belum. Nah, kita lihat bagian outer loadingnya. Kita cetak aja dulu. Start export. Kita buat aja, saya taruhnya apa ya, di luar aja. Outer loading first order. Kebetulan dia bersifat reflektif. Oke. Kita ambil hasilnya. Nah, ini dia. Kita lihat bagian outer loadingnya. Nah, kita copy aja semuanya dulu. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Supaya nampak, kita pilih auto column ini, width. Nah, kita hapus yang DC. Kenapa kita hapus yang DC? Karena dia yang second order. Kita cek yang first ordernya dulu. Coordinating ini first order, developing first order. Digitally dia second order, hapus. Dah, kan 2 tadi. Nah, ini yang kosong-kosong ini kita hapus aja. Hapus. Tunggu ya, saya ajarin deh caranya. Ini hapus. Kemudian ini hapus ya. Kemudian hapus. Yang kosong-kosong ini selnya kita hapus. Hapus, delete. Dah. Ini hapus. Oke. Belum habis baterainya. Oke. Ini dihapus. Ini dia. Oh, masih ada lagi ya. Banyak juga ya. Ini dihapus. Hapus lagi, kita hapus. Ini juga dihapus. Hapus. Gara-gara second order nih, ya kan? Nah, jadi nih tinggal sini. Kita buat aja ini namanya outer loading. Nah, kita pindahin lah satu ke sini. Ini kita pindahin ke sini. Kita pindahkan di sini. Pindahkan ke 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 sini. Nah, jadi deh untuk outer loadingnya. Tunggu ya, ini baterainya habis. Kita run lagi, bentar. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, kita udah dapatkan nih outer loadingnya. Ini kita hapus aja ya, clear all. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini namanya outer loading. Kita buat. Nah, ini dia. Nah, kita lihat. Jadi nilai outer loadingnya itu syaratnya harus di atas 0,7. Kalau kita lihat sih semua outer loadingnya udah di atas 0,7. Warnanya aja udah hijau. Berarti dia valid ya. Dah.
Kita cek ya, ini auto loadingnya, ini dia. CC1 0,967, 0,961, sama nggak ya? Kalau ada silap sedikit nggak apa-apa lah ya. 967, 961, 980, ya kan? Tunggu, CC3 berapa? 780 sama. CC4 961, sama nggak? Sama, oke? Clear, mantap. Berarti overloadingnya udah lolos ya, yang first order. Di sini first order. Kemudian kita cek selanjutnya si ini AV, CR, Cronbach Alpha, CA untuk yang first order. Jadi di sini nggak ada lagi digitalisasi sama DC, nggak ada. Oke, lihatnya di mana? Kita lihat di sini. Navigation di bagian ini construct. Ini di sini. Nah, teman-teman, kita copy aja di sini. Kita pindahkan di hitung-hitungannya, sheet yang kedua. Nah, di sini ya kita hapus saja. Yang nggak dipakai itu ini nggak perlu sih. Row nih. Dan ya. DC-nya nggak perlu karena dia second order, ya kan? Sama si ini digitalisasi. Nah, ini dia. Ini Cronbach Alpha-nya dia harus di atas 0,7. Contohnya coordinating capability 0,959, sama nggak dengan hasil hitungannya? Ya kan, sama kan? 0,969, 0,863. Ya, sama. Intinya kalau Cronbach Alpha dia harus di atas 0,7. Reliable. Composite di atas 0,7. AV di atas 0,5. Oke. Jadi untuk pengujian first ordernya, untuk bagian composite, Cronbach Alpha, AV udah lolos. Nah, terakhir yang penting, pengujian validitas diskriminan dengan pendekatan Fornell-Larker. Itu kita ambil di sini. Nah, di bagian diskriminan validity, ini dia. Kita lihat yang Fornell-Larker. Kita copy. Kita pindahkan di bentar ya. Di yang sini aja. Nah, ini dia. Nah, di sini kita hapus DC-nya, kita hapus sama si digitalisasi kita hapus. Ah, itu dia. DC di sini kita hapus. Kemudian digitalisasi kita hapus. Oke. Nah, ini tinggal kita rapiin aja. Oke, kita ini dia. Nah, ini yang ini saya nggak usah kasih warna. Nah, yang diagonal ini diagonal, 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 diagonal. Yang diagonal ini namanya akar kuadrat AV. Dia harus paling besar. Yang saya warnain hijau ini dia harus paling besar ketimbang yang di bawahnya. Baru dia lolos validitas diskriminan. Contohnya gini, ini 0,929 ini akar kuadrat AV dari coordinating capability. Dia harus lebih besar daripada nilai yang di bawahnya ini. Berarti udah lolos. Begitu juga nilai akar kuadrat AV dari developing 0,964 harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Begitu juga nilai akar kuadrat AV dari inovasi organisasi 0,924 harus lebih besar daripada di bawahnya. Begitu juga integrating capability, akar kuadrat AV-nya 0,932 harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Nah, semua udah lolos, berarti sudah memenuhi validitas diskriminannya udah valid. Nah, baru kita uji yang kedua, yang second order. Jadi nggak sama dia, teman-teman. Yang second order sekarang kita uji ya. Nah, jadi teman-teman, ini model ini bakal kita pecah seperti di video tadi. Video yang ini dia. Sekarang kita akan menjadikan yang semula kan ini. Nah, ini kan dimensinya sekarang akan kita ubah menjadi indikator seperti ini. Nah, ini dia. Untuk itu teman-teman, kita harus cari skor variabel latennya. Ini dia. Teman-teman bisa menuju ke outer loading, pilih navigation, kemudian pilih latent variable. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Sekarang data yang ini kan data yang awal tadi. Saya copy. Saya pindahkan aja di sini. Di sini. Nah, ini kan. Ini saya hapus saja biar nggak bingung. Ini saya hapus. Nah, ini kan data yang tadi ya. Sekarang kita tambahin di bagian navigation latent variable. Teman-teman, nah ini dia. Tinggal di copy. Ini namanya skor laten, skor variabel laten. Copy semuanya.
pindahin semua di sini. Oke, ini kita copy. Terus kita pindahin di sampingnya sini. Ini dia. Nah, ini dia. Kita gini aja. Nah, itu dia. Oke dia. Ini ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita copy semuanya. Kita buat lagi di sini data smart PLS judulnya. Tapi di sini untuk second order. Nah, kita pindahin. Nah, itu dia. Udah, kita close. Nah, sekarang kita pakai model yang kedua. Kita duplikat aja sekarang. Ini model kedua untuk pengujian second order. Ini close. Jadi sekarang teman-teman, ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Udah nggak pakai lagi di sini. Ini kita hapus. Kita ganti di sini digitalisasi. Oke. Tapi sekarang indikatornya kita masukin. Nah, siapa aja indikatornya kita lihat tadi di sini. Jadi pada digitalisasi ada sensing, developing, seizing. Mana dia? Kita import dulu datanya. Import data smart PLS untuk second order. Kita pilih OK. Kita kembali ke gambarnya, model kedua. Nah, kita cari nih di sini. Kita pilih sensing digitally. Ini dia. Habis itu kita masukin lagi si developing seizing. Developing ini, kemudian kita masukin seizing. Kemudian kita masukkan lagi si habis seizingnya si, kita lihat di Excelnya, managing ini dia ya, managing. Namanya managing apa? Namanya managing resource paths ya. Nah, ini sifatnya adalah formatif switch ini. Nah, ini dia. Ini kita pindahkan ke atas nih. Nah, sekarang nih kita kecilin. Nah, 1, 2. Kita lihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya seperti ini. Sensing, developing ya. Ini kan second order. Nah, sekarang udah dibuat bentuknya seperti ini. Nah, seperti di video ini. Yang sebelumnya seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, begitu juga pada si DC-nya. Kita hapus DC-nya. Ini kita hapus. Oke, kita buat di sini DC. Oke. Jadi siapa aja si DC? Kita lihat si DC-nya. Kita lihat di sini. DC-nya ada sensing capability, learning capability, sensing capability, ada learning capability, ada integrating capability, kemudian ada satu lagi coordinating capability. Oke. Nah, ini dia switch. Oke, ini pilih bottom. Nah, oke, kita zoom aja dulu ya. Nah, ini dia. Jadi si DC juga indikatornya formatif. Kita buat 1, 2. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mau menguji, kan kita sudah menguji nih tadi first order ya. Yang kita uji tadi ini first order nih. Nah, nih first order. Sekarang second order. Second ordernya sih digitalisasi sama si DC. Itu dia. Jadi kalau referensi HER ya, halaman 121, teman-teman buka halaman 121. Nah, kita jadi pakai referensi halaman 121, tunggu ya. Kita lihat halaman 121, tadi kelewatan. Nah, ini khusus untuk formatif ya. Ini dia. Part 2. Untuk formatif. Nah, ini dia. Nah, nih tahapan untuk formatif. Udah saya ringkas sih, nanti tinggal dipahami aja. Nih. Jadi pertama nanti kita cek uji konvergen validity-nya dengan melihat nilai korelasi. Harus di atas 0,8. Ya, di atas 0,8. Kemudian kita cek apakah terjadi kolinearitas atau multicol. VIF-nya nggak boleh di atas 5. Kemudian kita cek outer loading-nya apakah di atas 0,5. Oke?
Sekarang kita pilih calculate PLS algorithm, start calculation. Nah, kita cetak dulu ini namanya nih outer loading, namanya second order. Outer loading second order. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita bagian ke outer loading di sini ya. Kita lihat nih outer loadingnya, kita copy, kita pindahkan hasilnya dulu di sini. Nah, yang kita ambil siapa? Yang kita ambil yang second ordernya nih satu. Ini nggak usah kita ambil. Nah, nih, ini nggak usah kita ambil. Ini kita ambil. Ini kita ambil juga. Ini nggak usah kita ambil sampai sini. Nah, ini dia. Nah, ini kita pindahin aja ke sini. Nah, oke, ini nilai korelasi sebenarnya nih. Ini nilai korelasi. Ya, nilai korelasi atau outer loading. Oke. Oke, ini kita hapus aja, clear all. Nah, ini dia. Ya. Nah, di sini syaratnya harus di atas, menurut referensi harus di atas 0,8. Ini udah saya buat semua nih, saya buat seperti ini aja. Sensing capability 0,957. Sensing capability ya 0,9. Sensing digitally 0,868 sensing digitally. Ya sama. Intinya dia harus di atas 0,8 berarti dia sudah lolos dari sisi convergent validity. Nah, aman ya. Kalau collinearity kita lihat nilai fifth-nya harus di bawah 5. Ya, semua di bawah 5. Cek nilai fifth-nya. Di sini ya, di sini ada fifth-nya. Di bagian collinearity ya. Cek fifth-nya. Oke. Kita pindahkan dulu hasilnya di sini. Oke. Ini kita hapus di sini. Ini kita hapus. Ini dihapus. Intinya dia harus di bawah 5 ya. Oke, masih di bawah 5. Ini kita hapus. Ya, oke, alhamdulillah masih di bawah 5 ya. Jadi nggak terjadi koliniaritas karena masih di bawah 5. Terakhir kita cek outer way-nya. Nah, outer way-nya nih. Jadi pertama cek outer way-nya. Ini halaman 131. Teman-teman bisa berkunjung ke halaman 131. 131. Nah, ini dia ya, 131. Cek dulu outer way-nya signifikan atau enggak. Kalau signifikan, maka dimensinya dipertahankan, valid. Tapi kalau nggak signifikan, nggak apa-apa. Asalkan lihat nilai outer loading-nya. Kalau outer loading-nya di atas 0,5 berarti sudah dipertahankan, valid. Oke, sekarang kita lihat, kita bootstrapping. Model kedua nih kita hapus saja nih. Kita bootstrapping. Ya, bootstrapping. Kita pilih one tail aja. Nih. Nah, ini dia. Kita lihat di sini, kita menuju bagian outer way. Oke, ternyata di bagian outer way sensing digitally, sensing digitally ya, sizing digitally, learning capability, coordinating capability, developing, integrating. Ternyata dia nggak signifikan. Ini dia penjelasannya. Ini kan, sebagian besar outer way nggak signifikan. Ini outer way-nya 0,250, 0,299. Sama nggak dia ya? Coba, karena dia kalau bootstrapping dia pasti beda. Dia selalu berbeda-beda dia kalau bootstrapping. Mantul Smart PLS. Nah, ini kan 0,12. Sizing digitally di sini 0,128. Di sini berapa? Sizing 0,1 sama ya, 128. Tapi p value-nya berbeda, tapi nggak masalah. Di sini yang signifikan outer way-nya cuma 1. Oke, jadi abaikan. Jadi kita masuk ke tahap yang kedua. Karena dia nggak signifikan, lihat apakah di atas 0,5 atau enggak outer loading-nya atau korelasinya. Iya, tadi udah kita periksa kan di awal tadi kan, yang di sini. Nah, semua udah di atas 0,5 ya. Berarti kita ringkas di sini, outer loading-nya sudah di atas 0,5 sehingga dimensi-dimensinya itu dipertahankan atau valid. Nah, baru masuk ke uji hipotesis. Nah, itu dia. Jadi ini hasil bootstrapping-nya. Ya, kita pad koefisien, kita cetak ya. Oke. Ini hasil uji hipotesis bootstrapping. Oke.
Kita lihat di bagian navigation. Oh, belum. Nah, ini dia. Jadi yang lain kita hapus dulu aja. Ini hapus. Masih ada lagi nggak? Ini kita hapus aja. Kita save ya. Nah, ini hasil dari bootstrappingnya. Kita pilih pad coefficient. Nah, di sini udah kelihatan ini auto fit. Kita buat aja 8. Nah, dia ya. Ini kita. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Nih, DC berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. Original sampelnya positif ya, dan p-value signifikan di bawah 0,05. Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. Inovasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. Ya. Kemudian kepemimpinan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap DC. Semua jadi berpengaruh positif taunya dari original sampel karena dia positif. P-value-nya di bawah 0,05 berarti berpengaruh signifikan. Kemudian di bagian navigation kita bisa menguji pengaruh tidak langsung mediasi, ini dia. Nah, ini kan berbeda-beda. Ini nggak signifikan. Coba kita bootstrapping sekali lagi ya. Karena setiap kali bootstrapping itu p-value-nya berubah-ubah dia. Kita pengen adalah satu yang signifikan. Kita bootstrapping lagi coba. Oke. Nah, ini dapatnya. Ini dia. Dah ya, nih mediasinya yang signifikan ini. Inovasi organisasi itu signifikan memediasi hubungan antara kepemimpinan dan kinerja bisnis. Dia signifikan. Tapi DC itu tidak memediasi hubungan antara kepemimpinan kewirausahaan terhadap kinerja bisnis. Begitu juga digitalisasi tidak signifikan memediasi hubungan antara kepemimpinan kewirausahaan terhadap kinerja bisnis. Jadi yang mediasi signifikan satu. Nah, kalau kita mau melihat goodness of fit-nya, apakah model ini sudah fit? Kita lihat di bagian model fit. Kita lihat aja bagian saturated-nya ya. Ada estimated, saya lebih suka saturated karena dia lolos di bagian saturated-nya di bawah 0,1, berarti modelnya sudah fit. Nah, seperti itulah teman-teman tahapan pengolahan data ketika modelnya second order, ada yang reflektif menuju formatif. Jadi dia tahapannya panjang seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.